Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 35. Kita selalu harus belajar. Bagaimanapun caranya. Apa yang kami pelajari dapat menambah kepercayaan diri kurang lebih. Buku-buku yang kami baca selalu berguna setiap kali kamu diuji. Setidaknya kamu tahu bagian mana yang tidak kamu mengerti. Li Qingxi juga berjalan melewati pintu di sisi lain saat dia bernyanyi. Nyanyiannya biasa saja. Jauh dari yang termuda, kata Sun Hao dengan pedas. Dia tidak pernah menyukai orang-orang yang ingin mencari pusat perhatian, terutama ketika musuh bersama asrama mereka melakukannya. Persis. Dan kita sama sekali tidak mengerti apa-apa. Apa yang dia nyanyikan? Gema Zhou Xiaotian, yang juga mengkritik Li Qingxi sebagai seseorang yang sama sekali tidak berdasar. Fang Qiu hanya tersenyum tanpa komentar. Dia tahu teman-teman sekamarnya hanya mengambil gada untuknya. Agar adil, meskipun ia tidak menyukai Li Qingxi karena sifatnya yang tercela, pelafalan bahasa kantonnya benar-benar sesuai standar. Dan nyanyiannya cukup bagus. 4 menit kemudian, tarian dan nyanyian pembuka berakhir dengan suasana ceria disertai tepuk tangan meriah. Pertama, membayar uang sekolah yang tak terlupakan. Tidak ada ketidaksopanan pertama tahun depan. Besok selalu merupakan istilah baru. Kepemilikan seumur hidup. Saat lagu itu memudar, Jiang Miaoyu, Li Qingxi, dan sekelompok penari membungkuk dalam pada penonton, lalu dengan cepat meninggalkan panggung. Menonton Jiang Miaoyu turun dari panggung, Fang Qiu berseri-seri. Pertunjukannya cukup cemerlang. Ini jauh lebih baik daripada yang dia lakukan dengan saya untuk pertama kalinya. Saya bisa membayangkan betapa kerasnya dia bekerja selama 2 hari terakhir. Saat Jiang Miaoyu mundur, dia menatap ke arah seolah-olah telah mendeteksi sesuatu. Matanya bosan menatap mata Fang Qiu. Fang Qiu memberinya acungan jempol, matanya tenang luar biasa. Jiang Miaoyu mengangguk dengan gembira dan meninggalkan panggung bersama yang lain. Setelah pertunjukan pertama selesai, pertunjukan kedua, pertunjukan seni bela diri dalam kelompok, dengan megahnya naik ke atas panggung ketika pembawa acara memperkenalkan mereka. Seni pukulan yang mereka lakukan benar-benar mengesankan dan penuh semangat. Fang Qiu memperhatikan bahwa Chen Chong cemberut pada pertunjukan seni bela diri. Dia tersenyum terlepas dari dirinya sendiri. Bagaimanapun, pertunjukan hanyalah pertunjukan. Anda seharusnya tidak menghakimi dengan standar profesional. Yang ketiga adalah paduan suara yang dilakukan oleh 3 guru musik. Lagu yang mereka pilih adalah Good Fight of Great Medicine, lagu kebangsaan University of Jiangjing Chinese Medicine. Terlepas dari bel canto yang fantastis, banyak yang tidak menganggapnya menarik, tetapi mereka tetap bertepuk tangan dengan tulus dan antusias demi ketiga guru dan lagu kebangsaan universitas mereka. Pertunjukan keempat. Segera, setengah dari pertunjukan selesai. Tapi yang membingungkan Fang Qiu adalah bahwa Liu Feifei yang cukup senior tidak muncul selama ini. Sebelum dia bisa memikirkannya, Liu Feifei tiba-tiba muncul di antara orang-orang dari kelas 3 dan menyeretnya menuju keluar. Fang Qiu, cepat, ikuti aku. Mendengar ini, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian, yang duduk di samping Fang Qiu, semua menatap mereka dengan tatapan kosong. Apa yang sedang terjadi? Senior, ada apa? Wajah Fang Qiu juga ditulis dengan kebingungan. Dia tidak tahu tentang apa ini. Ada yang salah serius. Kami membutuhkan Anda untuk mengisi lowongan. Saat berbicara, Liu Feifei menarik Fang Qiu melalui pintu samping dan keluar dari stadion tanpa melihat ke belakang. Ketika mereka datang keluar, Fang Qiu bertanya, "Senior, apa yang sebenarnya terjadi?" Mendengar kata-kata itu, Liu Feifei menghela nafas dalam-dalam dan menjawab dengan lemah, "Junior saya, yang seharusnya berada di atas panggung malam ini, sedang mengalami menstruasi sekarang." Menstruasi yang menyakitkan. Dia sangat kesakitan sehingga dia hampir ingin mati. Dia tidak bisa mengekang kondisinya, apapun yang terjadi. Saya telah mencoba mencari sesuatu untuk membantunya, tetapi gagal. Penampilannya harus di tempat setelah 2 pertunjukan berikutnya. Tetapi dipastikan bahwa dia tidak bisa datang. Dengan kejadian tak terduga ini, para guru dan siswa yang bertugas mengatur pertunjukan sekarang sama cemasnya dengan semut di atas wajan panas. Masalahnya adalah daftar acara sudah ditinjau oleh pejabat sekolah. Jika kita tiba-tiba menghapus salah satu pertunjukan, itu pasti tidak akan berhasil, karena semua acara yang tersisa akan terganggu. Satu-satunya hal yang bisa kita coba adalah menemukan pengganti untuknya. Namun, karena waktunya sangat terbatas, kami tidak tahu di mana menemukan yang cocok. Tapi barusan, Jiang Miaoyu merekomendasikan seseorang. Dia mengatakan yang ini harusnya bisa mengisi kekosongan dan menyelamatkan upacara. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Fang Qiu. Apa yang ingin dia katakan sudah jelas.
Tidak mungkin aku, kan? Fang Qiu terkejut. Ini bukan permainan. Ini adalah upacara awal semester yang diawasi oleh seluruh pejabat universitas dan mahasiswa baru. Aku akan menyiapkan 10 menit untuk persiapan. Dengan terburu-buru, bagaimana jika saya membuat kesalahan atau lebih? Aku tahu ini rumit, tetapi kita tidak punya alternatif. Liu Feifei menghela nafas dan berkata, saya hanya akan bertanya satu pertanyaan. Bisakah Anda menyanyikan lagu Bringing in the Wine? Fang Qiu mengangguk dengan jujur dan menjawab, aku bisa, tetapi ada beberapa versi membawa anggur. Yang saya tahu mungkin bukan yang junior Anda seharusnya nyanyikan malam ini. Jangan katakan, tapi. Liu Feifei mendesak dengan nada prihatin, ngomong-ngomong, liriknya sama. Masalah terbaik adalah bahwa kita tidak mendapatkan siapapun yang memenuhi syarat untuk berada di panggung dalam mantra singkat, kecuali untuk Anda. Kamu satu-satunya harapan kami. Di gala pertengahan musim gugur sekolah kami malam itu, kamu juga datang ke atas panggung tanpa pemberitahuan. Tapi lagu yang kamu tampilkan masih melekat di pikiran kita sekarang. Dengan demikian, Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk mengisi lowongan panggung. Gadis yang tidak bisa membuatnya adalah sesama warga kotaku. Jika upacara awal masa berjalan salah, dia pasti akan dimarahi oleh pejabat. Dan guru yang merekomendasikan acaranya juga seseorang yang saya kenal baik. Jika dia mengacaukan upacara, guru itu akan dihukum juga. Fang Qiu, kamu tidak akan melipat tanganmu dan melihat mereka jatuh dalam masalah, kan? Fang Qiu masih terlihat ragu-ragu. Implikasinya terlalu besar. Jika dia melangkah ke atas panggung, dia tidak diizinkan untuk membuat kesalahan sekecil apapun. Liu Feifei mendeteksi keraguan Fang Qiu. Dia langsung berkata, Fang Qiu, aku tidak berusaha membuatmu dalam masalah. Saya melakukan ini karena saya tahu Anda mampu dan Jiang Miaoyu merekomendasikan Anda. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melemparkanmu ke serigala. Ditambah lagi, kau seharusnya berada di atas panggung. Tetapi pertunjukan Anda telah dicuri oleh orang lain, dan Anda harus tetap berada di antara penonton dan menonton yang lain tampil. Tidakkah Anda ingin naik ke atas panggung dan membuktikan diri? Yang paling penting adalah kamu bisa membuktikan diri di depan Jiang Miaoyu, dan biarkan Li Qingxi mengetahui bahwa kamu benar-benar lebih baik daripada dia. Dia sudah lama menemukan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi antara Fang Qiu dan Jiang Miaoyu. Karena pada awalnya Li Qingxi dan Fang Qiu adalah dua pria yang hidup dalam dua bidang yang tidak pernah bisa disentuh, tetapi sekarang tampaknya ada konflik yang tak dapat didamaikan di antara mereka, sehingga hanya ada satu penjelasan yang mungkin, Jiang Miaoyu. Buktikan sendiri. Buktikan sendiri di depan Jiang Miaoyu. Biarkan Li Qingxi mengetahui bahwa aku benar-benar lebih baik daripada dia. Itu tidak perlu, tapi aku harus memenangkan kredit untuk diriku sendiri. Aku ikut. Fang Qiu segera memutuskan. Dia memberitahu Liu Feifei, oke. Saya akan naik panggung. Besar. Terima kasih, Fang Qiu. Kata Liu Feifei dengan tulus. Lalu, dia dengan cepat membawa Fang Qiu ke belakang panggung. Sekarang, hanya ada satu pertunjukan sebelum pertunjukan Bringing in the Wine, tarian ceria. Tarian akan berlangsung 3 menit. Di belakang panggung, hati Jiang Miaoyu menggedor ketika dia melihat Liu Feifei benar-benar membawa Fang Qiu. Dia hanya menyebutkan solusi yang mungkin, tetapi siapa tahu itu akan menjadi kenyataan. Dia hanya bisa merasakan sedikit penyesalan. Jika pertunjukan berjalan lancar, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika ada yang tidak beres, bukankah aku yang akan membuat Fang Qiu dalam kesulitan? Sekarang, aku hanya bisa menyilangkan jari dan berharap bahwa Fang Qiu sangat berbakat dan tidak akan tergelincir karena demam panggung. Tapi Li Qingxi berdiri di sebelah Jiang Miaoyu, menatap Fang Qiu dengan mencibir. Dia tidak percaya Fang Qiu bisa mengisi lowongan. Bahkan jika Fang Qiu, tidak mungkin baginya untuk melakukan pertunjukan yang hebat dalam terburu-buru. Dalam kasus terbaik, penampilannya hampir tidak memuaskan. Ketika guru yang bertanggung jawab atas pengaturan pertunjukan melihat pengganti telah tiba dan mengetahui bahwa dia tahu cara menyanyikan lagu membawa dalam anggur, dia langsung menghela napas lega. Dia juga berada di gala pertengahan musim gugur dari Sekolah Pengobatan Tiongkok. Tentu saja, dia mendengar Fang Qiu bernyanyi, jadi dia berpikir sangat tinggi tentang keterampilan menyanyi Fang Qiu. Dengan demikian, kinerja Fang Qiu tidak akan terlalu buruk. Dia yakin akan hal itu. Sekarang, satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki adalah bahwa pertunjukan yang dia punya sedikit waktu untuk mempersiapkan tidak dapat memiliki efek yang diharapkan. Namun, menjadikannya sebagai pemain pengganti setidaknya lebih baik daripada tidak memilikinya. Dia sebenarnya ingin mendengar Fang Qiu menyanyikan beberapa lagu tanpa musik terlebih dahulu. Namun, waktu tidak memungkinkannya.
Staf yang mengurus panggung sudah bergegas membuatnya. Dia cepat-cepat menjepret mikrofon nirkabel ke baju Fang Qiu. Kemudian, Fang Qiu memegang gitar dengan pickup kelas atas dan memasuki lorong yang menunggu. Ini adalah satu-satunya gitar yang dilengkapi dengan pickup di universitas, yang agak mahal. Pertunjukan membawa anggur, bersiap-siap. Di bagian itu, seorang guru memegang daftar acara berteriak pada Fang Qiu. Fang Qiu mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam. Fang Qiu, tangkap dia. Liu Feifei meneriakkan sorakannya kepada Fang Qiu. Jiang Miaoyu juga menatap Fang Qiu dengan wajah khawatir. Semua orang di belakang panggung ada di sini untuk melihat Fang Qiu tampil, termasuk gadis yang berjuang dengan menstruasi yang menyakitkan, dan Li Qingxi, yang siap untuk melihat Fang Qiu membodohi dirinya sendiri. Seberapa fantastis acaranya nanti. Mereka semua menantikannya, tetapi juga sangat gugup. Baik. Fang Qiu mengangguk dengan keras, menghembuskan nafas panjang yang telah dia pesan di dadanya. Berbicara tentang Li Bai, aku percaya kalian semua sangat akrab dengannya. Kedua tuan rumah sudah mulai mengatakan kalimat mereka selama istirahat. Guru yang memegang daftar acara sudah memberi isyarat kepada Fang Qiu untuk bersiap-siap ke panggung. Karena surga memberi talenta, biarlah itu digunakan. Pernyataan ini telah siapa yang tahu berapa banyak pria dan wanita frustrasi dalam sejarah. Sekarang, silakan nikmati lagu membawa anggur. Fang Qiu menutup matanya. Lalu, dia tiba-tiba membukanya. Temperamennya tiba-tiba berubah. Dia melangkah maju dengan dagunya ke atas, menuju ke tengah stadion. Juga, dia seperti harimau perkasa yang keluar dari kandang. Seolah dia akan memeriksa wilayahnya dan menunjukkan kekuatannya. Saat jari-jarinya menyentuh senar, melodi gitar yang ganas langsung menyebar ke seluruh stadion. Itu membangunkan semangat semua orang. Sudah dengan setengah dari pertunjukan selesai, rasa ingin tahu dan harapan banyak orang telah berubah menjadi kelambanan dan kelelahan. Pertunjukan pada upacara Tom of Them selalu megah dan berkelas, sesuai dengan arus utama, tetapi tidak secangkir teh kebanyakan anak muda. Karena itu, setelah mengatasi kegembiraan di awal, semua orang mulai kehilangan minat. Di antara semua pertunjukan, hanya lagu pertama Start of Them Give yang memenangkan hati mereka. Yang lain hanya biasa-biasa saja. Sekarang, ada lagu lain berjudul Bringing in the Wine. Mereka semua berpikir itu bukan lagu yang bagus sama sekali. Namun, melodi itu tiba sebelum pemain. Gitar yang keras membuat semua orang bergidik. Lagu ini sepertinya lebih indah dari yang mereka bayangkan. Pada bagian yang menunggu, gadis yang menekan perutnya karena menstruasi yang menyakitkan membeku ketika dia mendengar pendahuluan. Dia menjerit, itu salah. Salah. Bagaimana bisa? Guru yang bertanggung jawab atas pengaturan pertunjukan melompat kaget, dan kemudian, bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang di lorong melongo melihat gadis itu. Ekspresi gadis itu berubah menjadi keras. Dia berkata dengan suara yang hampir meledak, ini bukan lagu yang seharusnya saya nyanyikan. Melodinya salah. Saya akan menampilkan versi Song Zuying, tetapi versi yang dilakukan siswa ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya dengar. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia hampir benar-benar menangis. Pada sambutan itu, wajah guru yang bertanggung jawab atas pengaturan acara tiba-tiba memucat, dan dia hampir jatuh. Kami sudah memikirkan segalanya, tapi itu salah dalam masalah ini. Sementara itu, Li Qingxi hampir gagal menahan tawanya. Ini semakin menarik. Dia memainkan lagu yang salah. Fang Qiu, saya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri saat ini. Ekspresi Liu Feifei dan Jiang Miaoyu agak suram. Akhirnya, Jiang Miaoyu yang mencoba menghibur saraf semua orang dan berkata, ini akan baik-baik saja. Meskipun lagunya berbeda, pada dasarnya lagu itu tetap sama. Dan yang lain tidak tahu versi mana yang seharusnya dilakukan. Biarkan saja kesalahan yang tidak diperbaiki dan lakukan yang terbaik. Sekarang setelah Fang Qiu naik ke panggung, kita akan terus percaya padanya. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah semua orang tampak kurang tegang, tetapi hati mereka masih menggantung di tenggorokan mereka. Li Qingxi bahkan lebih marah. Dia tidak menyangka Fang Qiu bisa meminta Jiang Miaoyu mendukungnya seperti ini. Sepertinya setelah hari ini aku harus tanpa ampun dengan Fang Qiu bahkan jika dia sedang down. Saya perlu membiarkan Fang Qiu malu sepenuhnya untuk menunjukkan wajahnya dan tidak memiliki pijakan di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Lagu yang dimainkan Fang Qiu memang bukan versi Song Zuying, atau Huang Qishan, atau bahkan Han Lei. Sebaliknya, itu adalah versi dari siapapun yang disebut Cheng Yonghai. Saat itu, ketika Fang Qiu pertama kali menonton video seseorang yang duduk di samping meja sambil dengan santai memainkan gitar dan menyanyikan lagu itu,
lelaki tua berambut putih di sebelahnya menepuk-nepuk kursinya sesuai dengan melodi, yang membuat yang lama dan kontras muda dan saling melengkapi dan membuat lagu sangat alami. Ia mulai menyukai lagu ini. Kemudian, dia melakukan sedikit riset dan menemukan bahwa penyanyi itu adalah seorang ahli fisika dari Akademi Ilmu Pengetahuan China, yang juga seorang pengawas doktoral. Dia benar-benar terkejut. Kekaguman muncul tanpa sadar di dalam hatinya. Lagu ini juga yang ia sering lakukan ketika ia masih belajar cara bermain gitar. Seluruh melodi itu seperti dicetak di kepalanya dan bisa diambil kapan saja, jadi dia tidak membutuhkan skor musik. Hari ini, biarkan aku, Fang Qiu, bawakan kamu lagu yang menggugah. Aku tidak melakukan ini untuk pamer. Saya hanya ingin membuktikan diri. Semua orang, bersiaplah untuk menjadi tinggi. Bermain gitar, Fang Qiu berbaris menuju pusat stadion. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 36. Gitar semakin cepat dan semakin cepat, nada juga semakin kuat. Penonton menjadi semakin aktif juga. Ketika mereka yang ada di kelas 3 membuat pemain gitar, mereka semua terpana. Kenapa itu Fang Qiu? Tidak pernah mendengar Fang Qiu melakukan pertunjukan malam ini, kan? Secara khusus, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian semuanya linglung. Advertisement. Mereka tahu pada awalnya Fang Qiu akan melakukan pertunjukan, yang merupakan lagu pembuka Start of Them Gift. Mereka juga tahu Fang Qiu digantikan oleh si brengsek Li Qingxi. Mereka bahkan sangat menyadari bahwa beberapa saat yang lalu Fang Qiu diseret oleh Liu Feifei mereka yang cukup senior. Namun, yang sangat mengejutkan mereka, Fang Qiu datang ke atas panggung pada saat ini, dan dia akan membawakan lagu sendiri. Ada apa ini? Bukankah dunia berubah terlalu cepat? Apapun, mari bertepuk tangan dulu. Ngomong-ngomong, teman baik kita yang akan memotong sosok yang cerdas. Kami akan menyambutnya dengan tepuk tangan terhangat, apapun yang terjadi. Ketiganya mulai bertepuk tangan dengan antusias, sama sekali tidak tahu tentang semua drama yang mendorong Fang Qiu ke atas panggung. Fang Qiu. Fang Qiu. Dipimpin oleh Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian, semua siswa di kelas 3 mulai meneriakkan nama Fang Qiu. Ketika orang-orang dari sekolah pengobatan Cina di sekitar mereka mendengar bahwa pemainnya adalah Fang Qiu, mereka segera mengingat pertunjukan seruling tangan yang indah dan pertunjukan nyanyian. Ketertarikan mereka terpicu sekaligus. Dan penampilnya adalah seorang siswa dari sekolah pengobatan Tiongkok. Dengan cepat, para siswa dari seluruh sekolah pengobatan Cina mulai berteriak untuk Fang Qiu. Fang Qiu. Fang Qiu. Fang Qiu. Murid-murid dari sekolah lain semuanya kebingungan atas nama itu. Mereka tidak tahu siapa Fang Qiu. Tapi berada dalam suasana yang mendebarkan, mereka masih bertepuk tangan untuk Fang Qiu dengan ramah. Saat melihat Fang Qiu di atas panggung, banyak pejabat yang duduk di platform mengerutkan alis mereka. Kenapa ini laki-laki? Daftar acara mengatakan itu haruslah seorang gadis bernama Zhu Weiyin. Kenapa dia diganti? Pejabat yang berada langsung di bawah Komite Liga Pemuda Komunis China mengerutkan keningnya dengan keras. Namun segera, sorakan-sorakan dan teriakan mengejutkan mereka lagi. Mereka langsung mengira daftar pertunjukanlah yang salah. Tidak ada pemain yang diganti sama sekali. Karena pemain ini sudah memiliki basis penggemar yang baik. Sekarang dia begitu populer di antara semua siswa, dia harus menjadi pemain asli dari pertunjukan ini. Di lorong yang menunggu, ketika Li Qingxi mendengar keriuhan, matanya hampir akan meletus api cemburu. Ketika dia tampil di atas panggung, sorakan untuknya tidak sekeras sekarang. Tapi Fang Qiu disambut oleh sorakan seperti itu. Fang Qiu. Hari ini aku akan menyaksikan bagaimana kamu jatuh dari surga ke neraka. Bermain gitar, Fang Qiu berjalan ke tengah. Saat dia berdiri diam, nyanyiannya berdering. Kamu tidak melihat bagaimana air sungai kuning keluar dari surga. Memasuki lautan, tidak pernah kembali. Baris pertama sangat mulia dan luar biasa. Garis sederhana dan akrab ini membuat semua orang merasa seolah-olah kulit kepala mereka meledak terbuka dan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Nyanyiannya sangat kuat, dan luar biasa cantik. Dia memberi kejutan yang menyenangkan bagi semua orang. Mereka yang duduk lamban di kursi mereka tiba-tiba berdiri tegak, siap untuk menghargai lagu ini. Karena itu, semua mata tertuju pada satu-satunya siswa di pusat stadion. Tidak ada penari untuk menemaninya. Dia hanya berdiri di sana dengan satu gitar. Tetapi dia menyanyikan lagu yang membuat semua orang di tempat itu terbakar dengan kebenaran. Kamu tidak melihat betapa indahnya kunci di cermin terang di kamar-kamar tinggi. Meskipun hitam pekat di pagi hari, telah berubah pada malam hari menjadi salju. Saat baris kedua selesai,
Semua yang ada di lorong menunggu tertegun. Cantik. Sangat cantik. Tanpa diduga cantik. Ini jauh lebih baik daripada versi yang seharusnya aku lakukan. Gumam Zueyin pada dirinya sendiri, matanya bersinar. Mungkin versi ini kurang bagus dalam hal seni daripada Song Zuying, tetapi kemauan dan semangat para sarjana yang ambisius dan nyanyian yang membangkitkan jiwa benar-benar tiada bandingnya. Tetapi guru yang mengatur semua pertunjukan tahu lebih dari itu. Dia tahu teori musik. Tetapi dia tahu lebih banyak tentang siswa. Hampir semua penonton di sini pada usia yang ambisius dan penuh semangat. Sekarang, lagu ini akan membuat mereka merasa cukup berani untuk menyingkirkan semua pengekangan. Itu pasti akan menghasilkan nada yang responsif di hati mereka. Fang Qiu memberi mereka kejutan besar. Ketika hatinya jatuh ke posisi semula, dia bahkan mulai menantikan kinerja luar biasa Fang Qiu. Pergi untuk itu. Fang Qiu. Jiang Miaoyu menggumamkan sorak-sorai untuk Fang Qiu dalam benaknya, tetapi pipinya yang memerah dan kepalan tinju mengungkap betapa senangnya dia. Dia tidak berharap Fang Qiu menyanyikan lagu yang megah dan kuat. Sebelumnya, Fang Qiu selalu tampak lembut dan elegan. Tapi hari ini, dia melihat sisi berbeda dari Fang Qiu. Fang Qiu ini memiliki gairah yang secara eksklusif dimiliki oleh kaum muda. Bravo! Saya yakin tidak memilih orang yang salah. Kata Liu Feifei dengan gembira. Dia berada di bawah tekanan ekstrim. Tapi sekarang, semuanya diselesaikan oleh pertunjukan hebat Fang Qiu. Dia menghela nafas panjang. Li Qingxi menyilangkan tangan di depan dadanya dan terus mencibir. Namun, cibiran itu menjadi semakin redup. Setelah mendengar dua baris pertama, dia sudah tahu betapa memesona lagu ini. Tapi dia masih tidak percaya bahwa Fang Qiu bisa tampil sangat baik untuk seluruh pertunjukan, mungkin bagian pertama hanyalah hasil dari persiapan singkatnya dan dia sudah mengalahkan dirinya sendiri. Mungkin nanti dia akan terpengaruh oleh suasana adegan itu, dan pergi atau kunci suaranya. Apakah kamu tidak melihat penonton benar-benar diam? Tidak ada yang bertepuk tangan. Memang benar bahwa para penonton telah jatuh ke dalam kesunyian. Mereka semua terlalu kaget untuk berbicara oleh dua baris yang baru saja dinyanyikan Fang Qiu. Mata mereka semua terpaku pada Fang Qiu. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa puisi kuno dapat dinyanyikan seperti ini, yang terdengar sangat agung dan agung. Saat Fang Qiu mulai dengan baris berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat suaranya. Oh, biarkan orang semangat pergi kemana saja dia mau. Dan jangan pernah mengarahkan cangkir emasnya ke bulan. Karena surga memberi talenta, biarlah itu digunakan. Putar 1000 keping perak, semuanya kembali. Dia tidak lagi berdiri di tempat. Sebaliknya, ia bermain gitar dan menuju ke depan. Saat dia berjalan, dia memandang semua siswa. Seolah-olah dia menyanyikan lagu itu demi mereka. Seolah liriknya persis seperti yang ingin dikatakan oleh Fang Qiu. Semua orang, meskipun kita harus membiarkan seorang lelaki berjiwa roh berkeliaran di tempat yang diinginkannya, jangan lupa bahwa karena surga memberi talenta, kita harus membiarkannya digunakan. Kita tidak akan membiarkan masa muda kita berlalu dengan sia-sia, membiarkan energi kita terbuang sia-sia. Mari bekerja keras, dan berkontribusikan bagian kita pada kebangkitan besar bangsa Tiongkok kita. Jika kita melakukannya, kita akan memiliki kehidupan yang layak dijalani. Fantastis! Seseorang tiba-tiba berteriak, yang mengarah ke lautan sorakan. Luar biasa! Tepuk tangan menggelegar. Semua orang memuji Fang Qiu. Itu adalah tepuk tangan yang paling antusias sejak acara pembukaan. Sebenarnya, itu lebih bersemangat daripada pertunjukan pertama, dari semua pertunjukan lainnya. Pada saat ini, semua pemain pertunjukan sebelumnya yang berada di belakang panggung menjadi tercengang. Acara ini yang ditambahkan untuk mengisi lowongan ternyata menjadi yang paling populer. Itu sangat rahang. Tiba-tiba, Fang Qiu melonggarkan tangan kanan yang memegang gitar dan memberikan acungan jempol pada siswa di sekitarnya. Gerakan ini langsung menghidupkan seluruh adegan. Karena itu berarti Fang Qiu merespons dengan audiensi. Dia berinteraksi dengan mereka. Fang Qiu. Fang Qiu. Hanya ada satu nama yang bergema di stadion itu adalah nama Fang Qiu. Astaga! Yang termuda membangkitkan keributan. Roaret Zubenzeng, yang menutupi telinganya dengan kedua tangannya karena teriakan keras di sekitarnya. Itu bungsu kami yang termegah. Sangat berani. Berani berhenti tepat di tengah-tengah acara di upacara awal masa dan berikan acungan jempol kepada semua orang. Impresif. Menanggapi Sun Hao dalam volume keras yang sama, yang juga dengan bersemangat bertepuk tangan. Semakin sensasional, semakin baik. Ini adalah kemuliaan asrama 501 kami. Fang Qiu. Fang Qiu. Zhou Xiaotian juga mulai berteriak bersama dengan yang lain.
Ketiganya sangat senang, sementara itu, guru yang bertanggung jawab atas pengaturan pertunjukan dan pejabat yang berada langsung di bawah Komite Liga Pemuda Komunis China keduanya berkeringat dingin. Menembak. Anda berada di tengah-tengah pertunjukan. Dan semua alat musik yang Anda punya adalah satu gitar. Ketika Anda berhenti bermain, musiknya mati. Anda menunda pertunjukan. Dan kamu berani berinteraksi dengan penonton. Apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah konser pribadi Anda? Ini adalah upacara awal masa. Bukan konser solomu. Betapa pemberaninya, kata Liu Feifei, bertepuk tangan dan tersenyum. Dalam hati, dia masih meremas-remas kegugupannya. Muridku ini benar-benar keluar dari batas. Ketika kamu berada di atas panggung, yang perlu kamu lakukan hanyalah tampil. Kenapa kamu harus mencuri sorotan seperti ini? Apakah Anda tipe pria yang cenderung bertingkah di hadapan para tamu? Tapi acungan jempol yang menantang ini benar-benar mengesankan. Mata cantik Jiang Miaoyu berkilau luar biasa saat dia menatap Fang Qiyu, sedikit kekaguman di wajahnya. Ketika Li Qingxi memperhatikan penampilan yang dilemparkan Jiang Miaoyu pada Fang Qiyu, wajahnya langsung menjadi cemberut. Bahkan ada sedetik pun ia hanya ingin bergegas ke atas panggung dan mencabut kabel yang menghubungkan gitar yang dipegang Fang Qiyu ke sound system. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menonton Fang Qiyu bermain di panggung dengan sepasang mata dingin. Tapi dia harus mengakui bahwa efek kinerja Fang Qiyu jauh melampaui harapannya. Fang Qiyu tidak terus melakukan acungan jempol. Setelah 5 detik, dia dengan cepat meletakkan tangannya dan terus bermain dan bernyanyi. Langkah ini membuat setiap guru yang gelisah terus gelisah merasa lega. Oh, biarkan orang semangat pergi kemana saja dia mau. Dan jangan pernah mengarahkan cangkir emasnya ke bulan. Masak domba, bunuh seekor sapi, dan makan. Dan buatkan aku, dari 300 mangkuk, 1 gelas panjang. Baris ini yang dinyanyikan Fang Qiyu tampaknya merupakan respons terhadap semangat semua siswa. Tanggapan atas tepuk tangan dan tepuk tangan meriah mereka. Seolah dia berterima kasih pada mereka karena mengerti apa yang dia katakan. Di lain waktu, mari kita ambil 300 minuman. Jangan kembali sampai kita semua dipalu. Setelah bagian bernyanyi ini, sepotong gitar liar mulai bermain. Bahkan, nada gitar tidak memiliki banyak pasang surut. Tapi yang paling penting adalah keadaan dan emosi penyanyi, yang benar-benar membuat pertunjukan tetap berjalan. Setelah 10 detik, solo gitar berakhir. Fang Qiyu kembali ke pusat stadion dan melanjutkan ke bagian bernyanyi lainnya. Sejujurnya, menurut skor musik, solo gitar seharusnya berlangsung sekitar 16 detik. Namun, jika dia melakukan hal itu sepenuhnya, menambah waktu untuk acungan jempolnya lebih awal, seluruh penampilan pasti akan melebihi 5 menit setengah. Jadi, dia memotong 6 detik. Jika orang lain tahu bahwa Fang Qiyu, seorang pria yang didorong ke atas panggung pada menit terakhir, mengubah skor musik dan waktu pertunjukan selama pertunjukan, mereka akan kehilangan akal karena terkejut. Ini terlalu berani. Dia tampaknya tidak takut meniup semua ini. Memang benar bahwa orang yang cakap tidak takut. Kepada tuan tua, Chen. Dan cendekiawan muda, dan Qiyu. Bawa anggur. Biarkan gelasmu tidak pernah istirahat. Biarkan aku menyanyikan lagu untukmu. Biarkan telingamu hadir. Pada titik ini, mulai disadari semua orang yang tahu tentang teori musik bahwa Fang Qiyu tidak bergantung pada modifikasi suara atau teknik untuk melakukan lagu ini. Yang dia gunakan hanyalah semangat heroik yang melonjak dan hati besar yang tak terkendali. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa menyanyikan lagu heroik dan mengaduk tanpa menggunakan teknik apapun. Mungkin kebenaran terbesar selalu yang paling sederhana. Musik terbaik selalu yang paling alami. Hanya musik yang menanggalkan semua hiasan buatan yang benar-benar dapat menyentuh hati orang-orang. Mungkin persis seperti kalimat yang diucapkan, biarkan aku menyanyikan lagu untukmu, biarkan telingamu hadir. Yang dia inginkan hanyalah menyanyikan semangat kepahlawanan di dalam hatinya untuk semua orang. Penonton tampaknya telah melihat Fang Qiyu memegang gelas anggur alih-alih gitar. Sekarang, penonton tidak menganggap diri mereka sebagai penonton, tetapi minum teman di jamuan makan. Dan Fang Qiyu adalah penyair libai yang tidak dihargai, yang hidup di zaman kuno dan menyuarakan kemarahannya. Dia mengangkat cangkirnya kepada semua tamu, memberitahu mereka dalam keadaan setengah mabuk bahwa, karena surga memberi talenta, biarlah itu digunakan. Dan, putar 1000 keping perak, semuanya kembali. Dia memberitahu mereka, semuanya, biarkan aku menyanyikan lagu untukmu. Apa itu bel and drum, piring dan harta langka. Biarkan aku mabuk selamanya dan tidak pernah beralasan. Orang-orang bijaksana dari masa lalu dan orang bijak dilupakan. Dan hanya peminum hebat yang terkenal sepanjang masa.
Pangeran Chen membayar pada jamuan makan di Istana Kesempurnaan. 10.000 koin untuk tong anggur, dengan banyak tawa dan sindiran. Kenapa, tuan rumahku, bahwa uangmu hilang? Pergi dan beli anggur dan kita akan minum bersama. Seperti inilah seharusnya lagu yang hebat. Di peron, kepala sekolah tiba-tiba berser.